Meski hingga saat ini letak dari istana atau Kedaton Majapahit belum bisa dipastikan, namun sebagian kalangan tetap berpendapat jika kawasan Trowulan merupakan pusat dari kerajaan Majapahit. Banyak benda-benda purbakala yang ditemukan di kawasan cagar budaya peringkat nasional di wilayah Trowulan, seperti struktur bangunan permukiman era Majapahit maupun bangunan suci berupa candi pemujaan. Tak hanya itu, arca, pecahan fragmen tembikar, gerabah, porselin Cina, serta sisa-sisa bangunan pendukung sebagai bukti adanya suatu peradaban pada abad 12 hingga 15 Masehi juga banyak ditemukan oleh warga. Seperti halnya dengan ditemukannya bangunan sumur kuno di area persawahan Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sedikitnya ada 6 sumur kuno yang ditemukan. Sumur-sumur kuno itu pertama kali ditemukan oleh para pekerja tambang pasir dan tanah uruk tradisional pada kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah yang ditanami tebu oleh pemilik lahan. Saat melakukan aktivitas kesehariannya, cangkul mereka membentur struktur bata merah kuno. Meski sempat dibuat terkejut, namun temuan itu dianggap biasa oleh para pekerja tambang tradisional karena warga sekitar kerap menemukan benda serupa berupa struktur bata merah kuno yang merupakan bangunan sumur. Sehingga temuan seperti itu adalah hal yang wajar dan lazim bagi mereka. Menurut Kusnadi, sumur kuno yang ditemukan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya, sumur kuno berbentuk bengkok dan persegi. Meski berbeda, namun sumur kuno itu sama-sama terbuat dari bata merah. Dinamakan sumur bengkok karena struktur bata merah yang menyusun sumur bengkok itu bentuknya setengah lingkaran. Rata-rata sumur bengkok yang ditemukan berdiameter 1,5 meter. Bahkan ada yang unik dari sumur kuno tersebut, yakni terdapat 2 sumur yang dibangun secara berhimpitan dengan ukuran yang sama dan saat ini masih mengeluarkan sumber mata air. Oleh para pekerja tambang tradisional, sumur-sumur bengkok tersebut dibiarkan masih utuh usai digali. Sebagian lagi telah rusak tak berbentuk dan dibongkar untuk dijadikan akses jalan truk pengangkut pasir dan tanah uruk. Mandi pasir Pak, dulu pasirnya ya. Terus motor. Terus penemuan sumur 1, besok nemu malah 1, ada 2, 3 kali berturut-turut. nemu terus ya. Nggih. Itu kalau yang ditemukan sumur apa aja Pak? Sumur seperti apa itu? Sumur bentuknya ya persegi, ada bengkok, terus ada apa tim ini tim dobong. Sumur jobong. Mungkin dobong ada 1 di sini. Totalnya ada berapa ini Pak? Berapa sumur yang sudah ditemukan Pak? Sumur ya 1, 2, 6 sumur. sumur.
Sementara itu, sumur kuno yang berbentuk persegi yang ditemukan dibiarkan utuh oleh para pekerja tambang. Sekilas sumur persegi ini menyerupai tembok atau pondasi bangunan permukiman. Bentuk dari sumur persegi tersebut belum tampak secara keseluruhan karena masih tertimbun tanah dan hanya sebagian yang terlihat. Sementara di sekitarnya banyak ditumbuhi rerumputan. Dari dasar tanah yang digali para pekerja tambang, sumur persegi ini ketinggiannya mencapai 3 meter dan sumur tersebut merupakan satu-satunya yang ditemukan di lokasi tambang yang telah digali seluas 50 kali 30 meter persegi. Sumur persegi ini tersusun dari bata merah kuno yang ketebalannya mencapai 3-4 cm dengan panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 10 cm. Panjangnya ya Tingginya berapa? Sampai berapa meter itu? tingginya ada 6 meteran bang. 6 meter ya itu? Iya. Itu Panjangnya ada setengah meter persegi. setengah meter persegi ya? Iya. Kalau yang nampak saat ini berapa ketinggiannya? Dengan pasir ya. Iya, Itu ya 3 meteran ya? 3 meteran. Itu masih tertanam di dalam atau gimana Pak? Kemungkinan masih di dalam, masih ada sambungannya atau gimana? Oh, tidak ada. Nggak ada, sudah mentok sampai dasar tak itu? Oke. Oh, itu kalau ini tanah-tanah ini biasanya dibuat apa Pak? Sudah. Buat apa itu? Bata merah. Bata merah. Bata merah. Pak, kalau sumur-sumur ini ditemukan kapan Pak? Ya, ada 1 tahunan bang. Yang itu. Yang besar itu Yang ya? besar. Berdasarkan temuan berbagai jenis sumur kuno itu, dimungkinkan jika area persawahan yang kini dijadikan lahan tambang pasir dan tanah uruk tradisional tersebut dulunya terdapat suatu peradaban masyarakat yang menghuni kawasan ini pada era kerajaan Majapahit. Meski telah menemukan sumur-sumur kuno, namun baik pekerja tambang maupun pemilik lahan belum melaporkannya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Para pekerja tambang mengaku khawatir jika melaporkan temuannya itu ke BPCB Jatim, maka aktivitasnya akan dihentikan, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian yang selama ini jadi penopang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara jika tidak segera dilaporkan, maka sumur-sumur kuno yang ditemukan itu akan rusak hingga tak berbentuk akibat aktivitas penggalian pasir dan tanah uruk. Kurang mengertinya para pekerja tambang terhadap benda cagar budaya peninggalan bersejarah, dimungkinkan jika sumur-sumur tersebut akan dihancurkan saat perluasan area tambang tradisional.